Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Koro. Baik, di sini saya akan menjawab soal bersama rekan saya yaitu Kasuri. Baik, untuk menentukan zona danau, sungai, rawa, dan waduk, serta alasan penentuan zona tersebut, perlu dipertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan pembuatan waduk, kondisi geografis dan ekologis area tersebut, serta regulasi dan kebijakan lokal yang berlaku. Secara umum, waduk dapat dikategorikan ke dalam beberapa zona pemanfaatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 PRTM 2025 tentang bendungan. Zona ini termasuk 1. Zona terbatas merupakan area tertentu pada bendungan dan waduk yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan bendungan dan infrastruktur pendukungnya. Area ini biasanya sangat dijaga dan tidak dibuka untuk umum, kecuali untuk keperluan pemeliharaan dan inspeksi. 2. Zona umum. Area yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Zona ini lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti rekreasi, perikanan, dan pariwisata. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keamanan. Penentuan zona khusus untuk danau, sungai, rawa, dan waduk tertentu bergantung pada analisis yang mendalam tentang karakteristik fisik dan ekologis danau atau waduk tersebut, termasuk kualitas air, ekosistem sekitar, potensi bahaya seperti banjir atau kekeringan, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, kondisi sosial ekonomi di area sekitar danau atau waduk juga berperan penting dalam menentukan pemanfaatan danau atau waduk tersebut. Konservasi dan pemeliharaan ekosistem waduk seperti yang dijelaskan dalam studi tentang waduk menekankan pentingnya pengendalian erosi, pengelolaan lahan, dan pendidikan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan waduk dan manfaat bagi masyarakat. Danau, sungai, rawa, dan waduk, seperti halnya waduk dan danau lainnya, dapat masuk ke dalam berbagai zona berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Umumnya ini termasuk zona lindung, zona budidaya, atau zona pemanfaatan lainnya. Penentuan zona tersebut bergantung pada beberapa faktor, termasuk tujuan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Misalnya, jika danau, sungai, rawa, atau sebuah waduk memiliki fungsi penting sebagai habitat alami bagi flora dan fauna lokal, serta berperan dalam menjaga ketersediaan air di daerah sekitarnya, maka bagian-bagian dari danau atau waduk tersebut mungkin akan ditetapkan sebagai zona lindung. Di zona ini, aktivitas manusia atau akan dibatasi atau diatur ketat untuk menjaga kelestarian ekosistem dan ketersediaan air. Sementara itu, bagian-bagian lain dari danau atau waduk tersebut mungkin akan ditetapkan sebagai zona budidaya, di mana aktivitas manusia seperti perikanan atau pertanian air dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemetaan zona-zona ini akan dilakukan berdasarkan studi lingkungan kebutuhan masyarakat dan regulasi pemerintah setempat untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengetahuan atau sumber yang pengelolaan perairan seperti danau, sungai, rawa, dan waduk di Indonesia umumnya diatur oleh berbagai peraturan yang mencakup aspek perikanan, lingkungan, dan sumber daya air. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan misalnya mengatur pengelolaan sumber daya perikanan termasuk di perairan darat seperti sungai
danau, waduk, dan rawa. Sedangkan aspek konservasi dan perlindungan lingkungan bisa diatur dalam peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kasturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasturi, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum angkatan 2022, dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Laut Internasional, di mana subbahasan yang akan saya bahas adalah sungai, danau, waduk, dan rawa masuk dalam zona apa di dalam hukum laut internasional. Nah, keempat hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam UNCLOS ataupun Konvensi Laut Internasional yang kita ketahui. Nah, keempat hal tersebut lebih diatur secara sesuai yurisdiksi di sebuah negara, seperti misalnya di Indonesia. Nah, rezim hukum negara kepulauan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, dan di mana di dalam UNCLOS 1982 konsep hukum laut tidak memuat ketentuan tentang perairan pedalaman, di mana yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah beberapa hal tadi seperti sungai, danau, waduk, dan juga rawa. Keempat hal tersebut merupakan perairan pedalaman yang biasa dikenal dengan internal water. Namun dalam bab tersendiri, namun pasal tentang perairan pedalaman dimasukkan dalam bab 2 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan. Dan bab 4 tentang negara kepulauan menurut Churchill, perairan pedalaman yakni internal water atau national water atau perairan kepulauan menurut Aji Samekto, dengan kemudian merujuk pada pasal 46 UNCLOS. Nah, juga menurut Sri Setianingsih dan Wahyuningsih dalam buku Hukum Internasional mengenai pasal tersebut dan menuliskan berkaitan dengan perairan pedalaman sebagai berikut. Pasal 8 UNCLOS 1982, kecuali sebagaimana diatur dalam bab 4 perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman yakni adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, seperti muara, sungai, teluk, rawa, dan juga waduk, dan juga pelabuhan. Sebelumnya dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1985 mengenai laut teritorial dan zona tambahan, perairan pedalaman didefinisikan sebagai water on the landward side of the baseline of the water of the state, yang artinya kurang lebih bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa perairan pedalaman merupakan suatu hal yang khusus dipegang ataupun diurus oleh suatu yurisdiksi negara. Status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah darat dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu kepulauan, perairan kepulauannya, kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara pantai. Dengan kata lain, karena negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya, maka negara pantai berhak untuk melarang masuknya ke pelabuhan-pelabuhan kapal asing kecuali kapal dalam keadaan darurat, misalnya kapal pencarian orang sebagai akibat bencana alam, kapal dalam keadaan rusak berat, dan dalam keadaan khusus hal lintas damai. Meskipun demikian, negara pantai tetap memberi izin masuk kapal-kapal dagang dengan tetap tunduk pada berlaku hukum nasional dari negara pantai tersebut, seperti hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia mengenai perairan pedalaman. Dan juga negara pantai wajib tetap memperhatikan ketentuan hukum, misalnya tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran yang menyebabkan tindakan hukum berdasarkan pasal 218
pasal 220 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara pantai juga harus memperhatikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas kapal asing yang memasuki perairan pedalaman yang terjadi di atas kapal asing yang berada di misalkan sungai, danau, waduk, rawa, dan pelabuhannya. Dan contohnya seperti bila terjadi pembunuhan di atas kapal asing tersebut, negara pantai ataupun negara Indonesia sendiri di sini sebagai contohnya tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sekian mungkin pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang melihat dan menyaksikan video ini dari penjelasan saya bisa mendapatkan manfaat dan bisa menambah sedikit wawasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.